Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita itu cukup terbatas, jadi saya coba persingkat bahasan kita dengan tema ini. Ya, walaupun kawan-kawan sudah mengerjakan tentang ini juga, ya tetap saya harus menyampaikan juga sebagai memperkaya gitu ya tentang pengertian pada materi di Quran di sini. Nah, bahasan berikutnya nanti yang lain pun akan saya rekam dan insya Allah saya share di grup, yaitu tentang mukjizat Al-Quran dan juga mungkin tentang tafsir. Ya, hari ini kita coba membahas tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Kemudian contohnya seperti apa? Bentuk dari asbabun nuzul itu apa saja? Baik, jadi asbabun nuzul itu berasal dari kata sababa atau ya asbab, atau mungkin kita sering menyebutnya juga dalam bahasa Indonesia sebab. Ya, sebab itu berasal dari bahasa Arab, sebab musabab gitu. Jadi dari akar kata yang sama, asbab, itu kita mengenalnya sebab, ya berarti maknanya sama juga dengan apa yang ada dalam bahasa Indonesia. Asbab itu jamak dari sababa, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia berarti sebab. Kalau nuzul artinya turun. Jadi secara definisi yang kita bahas itu adalah sebab turun ayat Quran. Di Al-Quran disebutkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nazira. Jadi ini merupakan pernyataan dari Quran bahwa Quran itu turun dengan sebenar-benarnya. Ya, dia turun sebenar-benarnya dari zat yang maha benar, yang di dalamnya terdapat berita, kabar baik dan juga kabar buruk. Nah, tetapi kita juga dalam memahami Quran sebetulnya tidak selalu dia memiliki sebab turun. Ya, kalau itu kita tanyakan ya, apakah setiap ayat Quran itu ada sebab turunnya? Sebab turun itu memang diketahui sebabnya. Ya, ada hadis yang menyatakan tentang sebab turun ayat tersebut. Tetapi ada juga beberapa ayat yang ya tidak diketahui juga sebab turunnya. Seperti misalkan tentang pahala dosa, ya. Kemudian tentang surga neraka, tentang keimanan. Itu sebab turunnya tidak diketahui juga apa gitu. Nah, biasanya yang diketahui sebab turunnya itu adalah ayat-ayat tentang hukum, ya. Kenapa hukum itu berlaku? Bisa saja karena ada pertanyaan tertentu dari para sahabat, kemudian Nabi tidak bisa menjawabnya, lantas diturunkanlah ayat tersebut. Jadi sebab nuzul ini adalah maknanya bisa sangat beragam ya. Dari secara istilah, dari secara bahasa itu sederhana, asbab nuzul itu berarti sebab turunnya Quran. Kalau secara istilah, apa-apa yang diturunkan dari Quran sesuai dengan waktu menurut kejadian tertentu, terkait permasalahan dan pertanyaan tertentu, itu saya sebutkan tadi. Jadi sebab ayat itu turun biasanya memang ada masalah tertentu, atau ada ayat tertentu yang melatar belakanginya, dan Nabi Muhammad tidak paham tentang masalah itu, sehingga beliau tawakuf, ya diam. Sehingga Allah menurunkan ayat untuk memberikan penjelasan kepada para sahabat yang bertanya itu. Sebab nuzul juga bisa berarti apa-apa yang diturunkan dari sebuah ayat yang menerangkan peristiwa di mana itu diturunkan. Saya kira maknanya sama seperti yang tadi. Abi Matruf Abdurrahman bin Ibnu Isa Ibnu Asba menyatakan bahwa sebab nuzul itu atau asbab nuzul itu berkenaan dengan kisah yang melatar belakangi di mana ayat itu turun. Memang sebab nuzul itu erat kaitannya dengan kisah tertentu. Ya, ada kisah tertentu yang melatar belakangi turunnya ayat, kemudian datanglah turun itu seperti ayat tersebut. Seperti misalkan surat Abasa, ya. Turun kepada Rasul itu berdasarkan satu kisah tertentu. Ada seorang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum.
Dia bertanya ke Rasul meminta diajarkan agama, tetapi Nabi Muhammad tidak melihat dia gitu. Karena Nabi memang lagi ngobrol dengan orang lain dan Abdullah ini kecewa, dia kemudian pergi gitu. Nah, sikap Nabi Muhammad yang tidak mau melihat Abdurrahman itu ditegur sama Allah lewat surat Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya itu. Yang artinya kurang lebih engkau palingkan mukamu dari dia orang buta yang datang kepadamu. Itu surat turun karena satu kisah tertentu. Ya. Jadi itu secara pengertian bahasa dan istilah kita sudah mendapatkan ya. Sederhana kalau dari segi bahasa berarti asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Kalau secara istilah ya itu seperti disebutkan oleh Ibnu Matruf bahwa latar belakang atau kisah yang melatar belakangi di mana ayat itu turun. Untuk apa ada asbabun nuzul? Hikmahnya itu apa? Untuk menjelaskan hikmat diturunkannya syariat ya. Karena syariat itu ketika melarang memerintahkan sesuatu untuk meninggalkan dan mengerjakan, terutama dalam hal hukum itu tidak langsung. Ya, tetapi pelan-pelan. Karena tidak bisa langsung menghilangkan kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga turunnya itu pada kondisi dan waktu tertentu. Kemudian dengan mengetahui asbabun nuzul dari sebuah ayat, kita dapat memahami jika ayat turun berdasar pada peristiwa tertentu, memberikan solusi bagi sebuah permasalahan. Ya, tentu saja demikian adanya ya. Di ayat yang turun pelan-pelan ke Nabi Muhammad dengan waktu tertentu, latar belakang tertentu, itu untuk mengajarkan sesuatu juga. Maka Quran kan tidak turun sekaligus, turunnya pelan itu. Turun pelan itu berdasarkan peristiwa tertentu, berdasarkan masalah tertentu. Sehingga dengan turunnya Quran menjadikan Quran itu sebagai solusi dari masalah yang sedang diperbincangkan. Dengan demikian juga hikmah yang bisa kita ambil dari asbabun nuzul itu, kita dapat mengetahui makna kular secara komprehensif. Maksud dan tujuannya itu bisa kita ketahui lebih mendalam dengan cara kita tahu sebab turunnya. Ya, dari ayatnya atau dari kalimatnya mungkin berbeda dari segi bahasa, tetapi kalau dengan kita melihat latar belakang turunnya ayat, maka kita dapat mengetahui kronologi di balik itu sebetulnya bagaimana. Dan ayat itu menjelaskan hal tersebut, hikmah dari sebab nuzul Quran itu. Asbab nuzul dapat mengurai banyak permasalahan. Seperti di poin nomor 2 ya, menjadikan solusi dari problem yang ada itu. Dengan adanya ayat yang turun tersebut, kita juga lebih jeli dalam melihat masalah yang melatar belakangi di mana ayat itu turun. Sehingga kita tidak serampangan dalam memaknai sebuah ayat. Dan yang terakhir yang menjadi hikmah dari asbabun nuzul, menetapkan wahyu dan menjadikannya mudah dihafal dan mudah dipahami. Dan menetapkan hukum di dalam kepala meski ayat tidak dihafal. Jadi sewaktu ayat itu turun, ya turunnya ke Nabi itu tidak sekaligus ya. Dia turun pelan-pelan tadi seperti yang saya sebutkan. Turun pelan-pelan itu salah satu alasannya karena ada peristiwa tertentu. Dan peristiwa itu tidak langsung diberikan semua ayat itu. Jadi hanya tertentu saja, bisa saja turunnya itu mungkin hanya 2 atau 3 ayat ya. Yang hubungannya dengan ayat yang di pembahasan atau latar belakang masalah yang disebutkan. Ya, ini sudah azan, tapi kita coba langsung saja ya. Sebagaimana dalam mazhab Hanafi gitu. Ya, boleh untuk meneruskan kegiatan jika memang keadaan memaksa demikian. Nah, kita biar tidak habis waktu dalam merekam ini, kita teruskan saja dulu ya. Baik, itu hikmah dari asbabun nuzulnya. Nah, kemudian yang kita perbincangkan adalah contoh dari asbabun nuzul itu apa. Tuh. Jadi saya ini straight to the point saja ya, kawan-kawan, biar kita langsung memahami intinya itu apa. Tadi pengertian sudah, kita hikmah sudah mengetahui, kemudian bagaimana sih contohnya seperti apa saja. Contoh ya, ada ayat yang sebab turunnya itu karena satu hal saja.
Seperti yang disebutkan di sini ada surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu turun berkenaan dengan ya Abu Lahab saja, tidak ada karena masalah lain. Dia kan turun sebab Abu Lahab ini mengecam Rasul kan ketika mengajak dakwah kepada dia gitu untuk mengikutinya dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pamannya ini Abu Lahab malah mengecam Nabi. Karena dasar itulah kemudian turun Al-Lahab. Tidak ada lagi sebab lainnya kecuali itu saja. Itu bentuknya satu, ya contohnya seperti itu. Ada ayat yang turunnya itu karena satu sebab. Ya, ya. Dan karena peristiwa satu itu saja, tidak ada peristiwa yang lain. Ada juga ayat yang turun karena masalahnya satu dan ayatnya itu banyak gitu. Kalau tadi kan masalahnya satu, ayatnya juga satu, bahkan surat itu satu surat. Bentuk yang kedua ini contohnya sebabnya satu tapi ayatnya banyak. Contoh misalkan Al Imran 195, kemudian Ahzab 35 dan An-Nisa ayat 32. Ini ayat semuanya itu turun berdasarkan protes tanda kutip ya. Ummu Salamah kepada Nabi, kenapa perempuan tidak diajak berperang? Gitu. Jadi Ummu Salamah seolah ingin menyebutkan kepada Nabi, kok kami dibedakan? Gitu. Kami juga ingin perang, kami juga ingin mati syahid. Kami juga ingin belajar gitu. Kenapa yang disuruh belajar hanya lelaki saja? Kok perempuan tidak? Dalam konteks protes tanda kutip tadi itu turun 3 ayat ini. Masalahnya sama karena omongan Ummu Salamah. Nah, misalkan saya kutip di sini ayatnya ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa unsa ba'dukum min ba'di falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atuhum wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Jadi di ayat ini kurang lebih Allah ingin menyebutkan bahwa mereka yang akan diampuni dosanya itu, ditutupi dari kesalahannya itu bukan cuma orang yang pergi berperang saja. Ya, mereka itu yang sudah berhijrah ya dan keluar dari tempatnya karena diusir itu juga termasuk dari mereka yang diberikan pahala gitu. Jadi kaum perempuan itu jangan merasa bahwa mereka itu tidak diberikan pahala meskipun mereka itu cuma ngurus rumah gitu. Cuma berada di dalam rumah gitu. Ini untuk menguatkan motivasi dari kaum wanita tersebut gitu. Kemudian yang mendekati juga dari ayat itu adalah Al-Ahzab. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kemudian seterusnya itu. Nah, di sini nih, di bagian akhirnya. A'adda lahum magfiratan wa azron azima. Muslim laki-laki ataupun muslim perempuan itu dua-duanya sudah kami siapkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini lagi mau menegaskan kepada perempuan bahwa kamu walaupun kamu itu tidak berperang ya, tetap aja itu ampunan buat kamu ada. Setiap yang kamu kerjakan itu nilainya kebaikan, walaupun ya itu hanya mengurus urusan domestik di rumah, itu pun bagian jihad, ya itu pun bagian yang bisa mendapatkan pahala. Itu juga bisa mendapatkan ampunan. Kemudian satu lagi, ya An-Nisa ayat 32, la wala tatamannau ma fadallallahu bihi ba'dakum ala badiri rijal nasibu mimmaktasabu walin nisa nasibu mimmaktasaban. Was'alullaha an fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Inti dari surat An-Nisa itu ingin menyebutkan jangan kamu bandingkan diri kamu antara satu dengan yang lain. Jangan menyebutkan oh laki-laki itu enak dapat pahala jihad, perempuan enggak, atau laki-laki mengatakan perempuan enak cuma di rumah gitu, kami harus berdarah-darah. Tidak ada, dua-duanya itu diberikan fadilah yang sama. Satu dengan yang lainnya memang memiliki kelebihan. Si laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki perempuan, ya juga begitu sebaliknya. Ya, maka dua-duanya ini sebab memang ada kekurangan dan kelebihannya, lakukan tugas masing-masing karena dengan begitu kalian pun akan diberikan pahala dan ampunan. Tuh. Sehingga di sini kan juga akhirnya beberapa orang dari wanita itu meminta untuk punya kelas khusus gitu, di Serambi Masjid An-Nabawi ketika itu. Nabi pun mengizinkan kalau mereka perempuan juga boleh belajar kepada Nabi, tidak hanya lelaki. Bahkan mereka para guru hadis itu
itu justru dari kalangan perempuan, yaitu Aisyah itu kan banyak meriwayatkan hadis dikutip oleh ahli hadis yang dari laki-laki justru itu ya. Nah, itu bagian dari di mana sebetulnya Rasul dan Islam tidak membedakan antara lelaki dan perempuan. Ini bentuk yang kedua, ya, contoh yang kedua. Ya, itu turun sebab ya, sebab turunnya satu, tapi ayat yang turun itu banyak. Tuh. Kemudian bentuk yang ketiga, sebab turunnya banyak, ayatnya satu. Nah, dibalik ya. Sebab turunnya satu, suratnya satu, itu namanya Al-Ahzab contohnya. Apa Al-Ahzab satu-satunya? Enggak, ada lagi yang lain ya. Contoh yang kedua, ada sebab turunnya satu, tapi ayatnya banyak. Tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga, sebab turunnya itu banyak, ya, sebab turunnya banyak, tetapi ayatnya satu, yaitu surat Ad-Duha. Nah, ada yang menyebutkan Ad-Duha ini turun dikarenakan di dalam kamarnya Nabi Muhammad itu ada bangkai anak anjing, ya, sehingga eh, Jibril tidak turun membawakan wahyu. Kemudian ada yang menyebutkan tidak ada karena sebab itu, tapi karena memang Allah hendak menguji Nabi begitu ya, sehingga ayat itu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Lama turunnya, ada yang mengatakan selama 1 minggu, ada yang mengatakan 15 hari, bahkan ada riwayat yang menyebutkan sampai 4 bulan itu tidak turun ke Nabi Muhammad. Itu sebabnya tidak satu, ya. Kemudian ayatnya yang turun satu, gitu, yaitu surat Ad-Duha. Ini contoh dari asbabun nuzul, tuh. Jadi contoh-contohnya itu ada 3 sebab turun ayat itu. Ada yang sebabnya itu satu, suratnya satu, ada yang sebabnya itu apa namanya, 3 ayatnya, ada yang sebabnya satu, ayatnya banyak, ada yang sebabnya banyak, ayatnya cuma satu. Nah, kemudian contoh yang lain, nah ini bagian yang terakhir dari asbabun nuzul. Kalau tadi contohnya, bentuknya itu ada yang bermacam-macam bentuk asbabun nuzul. Ada, mungkin disebutkan di sini adalah 3 bentuk dari asbabun nuzul. Pertama, ya, redaksinya itu bersifat umum dan sebabnya juga umum. Ya, redaksinya bersifat umum, sebabnya juga umum. Ya, bahasanya itu umum dan sebab turunnya juga umum. Jadi ini bukan hanya untuk satu orang, untuk banyak orang juga sebabnya itu bisa dipakai. Misalkan kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Yaitu tentang orang yang bertanya tentang haid gitu. Ya. Bagaimana? Karena orang pada masa Rasul itu orang Yahudi itu menganggap haid itu kotor gitu. Nah, anggapan itu sama nggak di dalam agama Islam itu? Apakah juga dianggap begitu? Nah, kemudian turunlah ayat ini. Ya, ini bukan hanya untuk satu wanita, tetapi untuk semua perempuan. Ya, walaupun yang nanya itu sebetulnya adalah orang tertentu saja. Yaitu mereka bertanya tentang haid. Haid itu apa sih? Gitu. Dalam Islam ngomong nggak soal itu? Kemudian dijawablah lewat ayat ini. Pada masa tertentu, itu gambarannya umum untuk semua perempuan, ya, dan itu berlaku untuk siapapun yang merasa dirinya wanita gitu. Kalau dia ingin tahu tentang haid, ya ini ada hadis ayat Quran yang menyebutkan tentang haid tersebut ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah ya, dan seterusnya gitu. Tadi saya sebutkan orang Yahudi itu ketika perempuannya haid itu tidak boleh berada di rumahnya, disuruhnya pergi ya. Kemudian mereka bertanya kepada, dan bahkan mereka disebutkan juga menggauli istri mereka dalam keadaan sedang haid tersebut. Kemudian sahabat ini bertanyalah kepada Rasul tentang haid tersebut ya. Dijelaskan oleh ayat ini bahwa haid itu memang penyakit. Maka ketika ada wanita yang haid, ya jangan digauli, tetapi juga jangan diusir gitu.
Ya, jadi umum. Pertanyaannya umum, berlaku umum buat seluruh wanita. Ini bentuk yang pertama. Kemudian redaksinya khusus, dan maksudnya juga khusus saja, yaitu surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Dinyalain dulu. Di belakangnya nyalain dulu. Ada cicak toh. Ya, yaitu tentang Abu Bakar yang dia mau memberikan semua hartanya. Ya, wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Ini sebetulnya ayat tidak menyebutkan Abu Bakar, tetapi banyak penafsir yang menyebutkan bahwa ini khusus untuk Abu Bakar. Ayat ini pujian khusus untuk Abu Bakar yang mau mengeluarkan semua hartanya. Kalau tadi umum itu untuk semua wanita, kalau ayat ini sebab turunnya khusus untuk orang khusus. Siapa khusus untuk orang khusus itu? Turun hanya untuk Abu Bakar saja. Gitu ya. Kemudian ada yang terakhir dari bentuk asbabun nuzul ini. Redaksinya umum, tetapi maksudnya khusus. Redaksinya itu untuk semua orang, tetapi sebetulnya latar belakang peristiwanya itu adalah orang tertentu. Yaitu tentang seorang sahabat Nabi yang dia itu menuduh istrinya itu berzina dengan lelaki lain. Ya, juga menuduh atau menyamakan istrinya dengan ibunya, yang itu disebutnya hukum zihar. Itu kasus tertentu. Ya, tetapi sebetulnya hukumnya itu untuk semua orang yang sudah berkeluarga. Jadi larangan itu tidak hanya berlaku pada orang tertentu dengan peristiwa tertentu di masa Nabi, yaitu yang menyamakan istri dengan ibunya, karena menyamakan istri dengan ibu itu dilarang. Itu haram itu. Larangan itu tidak hanya berlaku pada masa Nabi, pada masa sekarang juga larangan itu berlaku. Ya, sama dengan menuduh zina istri sendiri gitu atau suami sendiri. Pada masa lalu itu hanya untuk tertentu saja. Laporan orang tertentu, tetapi hukumnya itu sampai sekarang berlaku gitu. Yaitu tidak bolehnya melakukan itu. Makanya redaksinya ini umum. Ini untuk semua, tetapi sebetulnya sebab turunnya karena orang tertentu dan kasus tertentu. Nah, ini bentuk dari 3 asbabun nuzul. Ada dia bentuknya memang peristiwanya khusus, ayatnya juga khusus untuk orang tertentu. Kemudian ada yang ayatnya itu ngomongnya umum, tetapi sebetulnya sebab turun ayat itu karena peristiwa tertentu. Yaitu misalkan contoh di sini surat Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4 yaitu tentang hukum zihar. Hukum zihar itu hukum menyamakan antara istri seperti ibu kita sendiri. Dan yang terakhir itu yang pertama tadi saya sebutkan redaksinya itu umum, sebabnya juga umum, yaitu tentang haid tadi itu. Ya, redaksinya ini untuk semua wanita, untuk semua perempuan. Nah, ini teman-teman yang kita bahas tentang asbabun nuzul dari pengertian, kemudian hikmah, kemudian contoh asbabun nuzul itu. Yang tadi saya menyebutkan ada ayat yang turunnya karena sebab tertentu, ayatnya itu satu, ada ayatnya itu sebabnya satu, tapi ayatnya banyak, ada yang sebabnya banyak, tapi ayatnya satu. Gitu. Kemudian bentuknya itu ada 3. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah contoh dari asbabun nuzul itu. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang materi asbabun nuzul. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu insight baru begitu ya. Kemudian bisa memperkaya pengetahuan kita tentang apa makna dari asbabun nuzul itu. Demikian, syukran, terima kasih. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.